Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Junita Sari. I'm a student of Physics Education at Untirta. Today I will present a video learning about kinetic of gas. Okay, let's watching my video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid Ibu yang Ibu sayangi. Bagaimana kabarnya, sehat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan belajar kembali materi fisika mengenai kinetik gas. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Miss Fia ya mengenai materi kinetik gas. Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Apakah kamu pernah menaiki sebuah mobil? Ya jelas tentu pernah dong ya. Entah itu naik mobil pribadi, naik mobil angkutan umum, ataupun kendaraan lainnya. Nah, coba perhatikan ban mobil tersebut. Ketika digunakan terlalu lama, ban mobil itu mengalami pemanasan loh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Nah, jika masih belum bisa menjawab, silakan untuk menonton video yang Ibu sajikan ya, di mana video ini Ibu ambil dari salah satu akun YouTube. An increase in temperature affects gas pressure. A car tire contains gas, usually air. The gas particles are constantly moving around. They collide with each other and with the walls of the tire. When a particle collides with the inside of the tire, it exerts a force. Each particle exerts only a tiny force, but many particles hit the tire. All of these collisions pushing outwards on the tire make up the gas pressure. When the temperature rises, more energy is transferred to the particles. They move faster and collide with the walls of the tire more often. The force exerted on the inside of the tire is larger, and so the gas pressure is higher. When the air in a racing car's tire is cold, the gas pressure is low. The tire seems flat, and a large part of it is in contact with the road. This makes the car slower. But during the race, the car tires get hot due to friction with the road. The gas pressure inside each tire increases. The tire hardens and less of it is in contact with the road. The car goes faster. Bagaimana? Sudah ada gambaran? Ya, jadi jawabannya apa? Ya, betul sekali. Bahwasannya kenapa ban mobil itu mengalami pemanasan ketika sering digunakan, itu alasannya ketika suhu dari ban itu meningkat, maka tekanan pada ban juga meningkat, begitupun sebaliknya. Jadi sekarang sudah mengerti ya, sudah paham. Dan itu pun berkaitan dengan formula dari gas ideal. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Ibu mau bertanya, kalian pernah mendengar teori ekipartisi energi? Jika sudah, alhamdulillah. Nah, jika yang belum, itu tidak apa-apa. Kita akan bahas bersama-sama. Berdasarkan penjelasan tadi, maka tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu untuk memahami materi mengenai kinetik gas, subpokok, kinetic energy of gas, average kinetic energy of ideal gas, effective velocity of gas, and energy equipartition theory and inner energy. Di sini ada kata-kata sedikit yang berbunyi like gas, invisible but very much needed. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ini ada energi kinetik gas, di mana untuk persamaan dari energi kinetik gas ini adalah EK sama dengan 3/2 kT. Nah, di mana EK
K itu adalah energi kinetik dengan satuannya Joule. Kemudian K ini adalah ketetapan Boltzmann dengan nilai 1,38 kali 10 pangkat min 23 dengan satuannya itu Joule per Kelvin. Dan untuk suhu tentu satuannya adalah Kelvin. Oke, kita next ya. Untuk selanjutnya ini ada ideal gas average kinetic energy. Ada energi kinetik rata-rata pada gas ideal, di mana mencari persamaannya itu kita melakukan penurunan dari rumus tekanan, di mana P sama dengan 1/3 dikali massa molekul dikali V kuadrat bar dikali N per P. Nah, ini kita tuliskan persamaan 1 untuk memudahkan ya. Kemudian, untuk rumus dari E bar itu sendiri adalah 1/2 dikali massa molekul dikali P kuadrat bar. Ini tuh secara umum, persamaan secara umum ya. Nah, kita ingin mencari persamaan energi kinetik rata-rata /pada gas ideal. Nah, maka kita kalikan nih E bar ini dengan 2. Jadi, 2 dikali dengan E bar, 2 dikali dengan 1/2 dikali massa molekul dikali V kuadrat bar. Nah, sehingga diperoleh 2 E bar sama dengan MOV kuadrat bar. Kita tuliskan ini sebagai persamaan 2. Now, we substitute equation 2 to equation 1. Artinya, kita substitusikan nih persamaan 2 ke persamaan 1. Di mana persamaan 1 ini adalah P sama dengan 1/3 dikali MOV kuadrat bar. Di mana ya, tadi kita tahu nilai dari MOV kuadrat bar ini setara dengan 2 E bar. Maka kita ganti menjadi rumus dari tekanannya menjadi 1/3 dikali 2 E bar dikali N per V. Nah, ini di both sides are multiplied by P. Jadi, persamaan ini kita kalikan dengan P. Sehingga diperoleh bahwa P sama dengan N dikali 2/3 E bar. Nah, kita tahu kan V dibagi dengan V itu kan habis ya, menyisakan N 2 dikali 1, 2/3 E bar. Ini persamaan 3, kita tuliskan. Nah, ternyata persamaan ini tuh sama seperti persamaan pada gas ideal. Persamaan pada gas ideal ini adalah P sama dengan N kali K kali T. Nah, we compare equation 3 and 4. Nah, jadi kita bandingkan persamaan 3 dan 4. Nih, kita bandingkan keduanya. Ada yang samakan nih, kita coret-coret sehingga menghasilkan 2/3 E bar sama dengan KT. Maka E bar sama dengan 3/2 KT. Nah, maka untuk persamaan dari energi kinetik rata-rata pada gas ideal diperoleh EK sama dengan 3/2 KT. EK di sini adalah energi kinetik dengan rata-rata dengan satuan Joule, K itu ketetapan Boltzmann, T itu suhu. Dapat dipahami ya? Oke, untuk selanjutnya ini ada ideal gas effective speed, artinya kecepatan efektif pada gas ideal. Ini masih berkaitan dengan energi kinetik, di mana kita lihat persamaan energi kinetik sama dengan 3/2 KT. Nah, kita ubah energi kinetik ini menjadi setengah MV kuadrat, Kak. Karena kita tahu kan bahwa nilai dari EK itu adalah setengah MV kuadrat. Nah, maka sama dengan 3/2 K dikali T. Nah, V di sini tuh merupakan kecepatan efektif dari gas ideal. Dengan simbolnya itu VRMS.
di mana RMS ini singkatan dari root, mean, dan square. Sehingga diperoleh VRMS kuadrat sama dengan 3 dikali KT per M. Sehingga untuk persamaan VRMS-nya ini menjadi akar 3 dikali K dikali T per M. Atau VRMS-nya menjadi akar dikali 3 dikali R dikali T per MR. Nah, yang ini mengapa demikian? Ini karena itu karena kita bisa menggunakan ini. Kita tahu bahwa nilai dari K itu adalah R per NA. Ya, R per NA. Dan untuk nilai N itu, mohon maaf, untuk nilai M. Ya, nilai M-nya itu adalah M per MR per NA. Nah, silakan kalian nanti masukkan nilai-nilai ini ya, substitusikan ke persamaan yang ini. Bentar ya. Nah, silakan substitusikan persamaan ini ke persamaan yang ini. Pasti hasilnya akan memperoleh ini. Jika kalian tidak percaya, silakan kalian coba di rumah masing-masing. Ibu yakin anak-anak ibu cerdas semua, pasti paham. Oke? Oke anak-anak, kita lanjut ke teori ekipartisi energi. Di mana teori ekipartisi energi ini mempelajari atau membahas mengenai bagaimana pergerakan dari tiap molekul untuk memberikan kontribusi terhadap energi yang dimilikinya. Nah, untuk bunyi dari teori ekipartisi energi ini adalah sebagai berikut. Nah, kan bahasa Inggris lagi. Pasti nih anak-anak ibu fasih betul dalam berbahasa Inggris ya. Ini kalau diterjemahkan oleh ibu artinya jika pada suatu sistem yang mengikuti hukum Newton tentang gerak dan mempunyai suhu mutlak T, maka setiap derajat kebebasan yang dilambangkan F, suatu partikel memiliki kontribusi setengah K dikali T pada energi rata-rata partikel. Nah, secara lebih sederhananya, bunyi dari teori ekipartisi energi ini, setiap partikel memiliki derajat kebebasan, yaitu kemampuan suatu benda untuk memberikan jenis gerakan yang akan berpengaruh ke energi yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, untuk persamaannya, E kabar sama dengan F. F di sini itu adalah derajat kebebasan dikali setengah kali K dikali T. Nah, untuk selanjutnya, di dalam teori ekipartisi energi ini juga terdapat 3 gas yang kita sebelumnya pelajari di pelajaran kimia. Ada gas monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Di mana untuk gas monoatomik ini memiliki 3 derajat kebebasan. Sedangkan untuk diatomik itu memiliki derajat kebebasan yang bervariasi tergantung dengan suhunya. Apakah dia suhu rendah, suhu sedang, ataupun suhu tinggi. Nah, untuk persamaan energi kinetik pada teori ekipartisi energi ini, persamaannya itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana EK sama dengan F per
2. Nah, ini F ya. F di sini itu bukan frekuensi, tetapi derajat kebebasan dikali K dikali T. Nah, nanti F di sini bisa langsung diubah dengan derajat kebebasan sesuai dengan gasnya. Seperti nih, monoatomik gasnya itu ada He, Ar, dan Ne. Kemudian untuk gas diatomik ada O2, H2, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada derajat kebebasan dari gas diatomik. Karena untuk monoatomik itu derajat kebebasannya itu adalah 3. Ya, jadi nanti untuk monoatomik mencari EK-nya itu bisa menggunakan rumus EK sama dengan F di sini ganti sama 3, jadi 3/2 dikali K dikali T. Ini setara dengan temperatur rendah pada diatomik. Nah, untuk diatomik pada suhu rendah ini memiliki derajat kebebasan sebesar, bentar kita ubah pointernya dulu agar warnanya dihitung. Nah, ini memiliki derajat kebebasan sebesar 3. Ya, maka EK-nya itu 3/2 dikali K dikali T. Nah, untuk yang suhu sedang itu memiliki derajat kebebasan sebesar 5. Makanya rumus EK-nya jadi 5/2 KT. Bisa dipahami kan ya? Coba nih, yang suhu tinggi ini memiliki derajat kebebasan berapa? Ia memiliki derajat kebebasan 7. Sehingga rumus atau persamaan dari EK-nya itu menjadi 7/2 KT. Jadi dapat dimengerti ya. Pokoknya ingat gasnya dia termasuk monoatomikah, diatomikah, atau poliatomikah. Nah, nanti disesuaikan ya dan dimasukkan nilai dari derajat kebebasannya ke persamaan. Nah, kalau di sini pembahasannya itu lebih ke monoatomik dan diatomik. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan energi in gas. Jadi energi dalam gas. Nah, untuk persamaannya itu adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk persamaan energi dalam gas ini dilambangkan dengan U sama dengan N dikali dengan E kabar. Kita tahu bahwa E kabar itu persamaannya F dikali setengah KT. Nih, supaya nggak lupa ya. Untuk E kabar F ini adalah derajat kebebasan ya, dikali dengan setengah KT. Setengah KT ya. Jadi ini. Nah, maka dapat diperoleh persamaan dari U ini menjadi F, kita langsung ke intinya aja ya, dikali dengan 1/2 N dikali R kali T. Ini persamaan dari energi dalam gas ya. Bisa menggunakan persamaan yang ini, bisa juga yang ini. Oke, semoga paham. Kita masuk ke pembahasan mengenai application of kinetic gas in everyday life. Jadi ini tuh pengaplikasian dari
materi kinetik gas pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada pemanasan pada ban motor, dan kedua ada gerak ground. Nah, untuk ini ada contoh soal. Mari kita kerjakan sama-sama ya. Tiap molekul dari suatu gas poliatomik tertentu pada 1200 Kelvin memiliki 3 translasi, 3 rotasi, dan 4 vibrasi derajat kebebasan yang memberi kontribusi ke energi mekaniknya. Tentukan energi kinetik rata-rata per molekul. Jadi, yang ditanyakan adalah energi kinetik rata-rata per molekul. Maka dapat dijawab untuk nilai dari E kabar itu adalah F dikali setengah KT, di mana untuk nilai F-nya adalah 10, nilai K-nya 1,38 kali 10 pangkat min 23, dan untuk nilai T-nya itu adalah 1200. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya ke persamaan berikut. Maka E kabar sama dengan 10 dikali setengah dikali 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali 1200. Maka hasilnya adalah 8,28 kali 10 pangkat min 20 Joule. Ini hasil nilai dari energi kinetik rata-rata pada gas ideal per molekul. Hatur nuhun, terima kasih. Demikianlah penjelasan materi pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk kalian tetap stay di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jika hendak pergi ke mana-mana, memakai masker. Oh iya, don't forget to say hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk tugas pada pekan ini akan Ibu kirimkan di grup ya. Jadi untuk kali ini tidak Ibu cantumkan di link YouTube karena ada beberapa mungkin dari kalian yang susah untuk buka YouTube ataupun terkendala sinyal. Maka dari itu nanti tugasnya akan Ibu kirim lewat grup WA ya. Terima kasih. Stay safe untuk kita semua. That's all. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.